Baik, berikutnya saya persilakan panelis kedua, mungkin Mas Usama. Oke, kedengaran ya suaranya? Terdengar, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yulis selaku moderator, Mbak Kumurati, Bang Reza, Mas Daya selaku pembicara, tuan rumah SAE ke depan, Mbak Ika, Mas Daya juga, Mas Reza juga, dan bos kita nih di PPD Kamera, Mas Citya sama Mbak Ayu, sama panelis yang lain ya Mas Teguh. Saya barangkali ikutan mulai seperti Mbak Ika ya, dari SAE gitu, Simposium Amerika Eropa. Kebetulan SAE terakhir kita adakan di Istanbul. Waktu tahun sebelumnya SAE tersebut diajukan temanya, konsepnya dan sebagainya, jujur saya tidak ada di dalam diskusinya dan yang diangkat teknologi ya. Dan jauh dari lubuk hati yang lebih terdalam, saya kurang sepakat dengan itu. Bukan sekedar karena latar belakang saya sosial humaniora, saya ambil filsafat ya, S2-nya. Tapi karena kalau di Turki sepertinya value yang paling bisa kita tangkap bukan teknik gitu, tapi banyak peradaban, sejarah dan seterusnya, filsafat. Tapi ketika SAE selanjutnya bisa diadakan di Portugal dengan dibantu oleh Spanyol gitu, mengangkat jalur rempah, saya secara pribadi awalnya agak asing ya dengan jalur rempah itu jujur saja. Tapi ketika mendapatkan presentasi pertama dari Mas Reza waktu itu, saya sedikit terbuka dan saya mulai sedikit-sedikit mulai baca, apalagi mendapat kesempatan untuk menjadi panelis di forum ini, saya jauh lebih banyak baca lagi. Ada beberapa jurnal yang saya baca, video-videonya Yayasan Energi Rempah ya, sebenarnya saya juga tonton, diskusinya pun begitu. Dan saya rasa pilihan yang sangat tepat dan strategis sekali ya, sesuai juga dengan SAE ini gitu. Mungkin kalau boleh saya tarik lagi juga ke Turki ya, sependek pembacaan saya terhadap sejarah, dan ini ya apa namanya, berkaitan dengan term ya, apakah jalur sutra ataukah jalur rempah itu. Di Turki sendiri sebenarnya yang lebih familiar jalur sutra ya. Tapi nanti kalau kita lihat sejarah, kenapa kok akhirnya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan seterusnya justru mengambil keputusan untuk coba melintasi pantai barat Afrika untuk langsung ke Nusantara mengambil rempah-rempah, karena diantaranya sependek yang saya baca kejatuhan Konstantinopel itu ya, dari yang sebelumnya Bizantium ke Ottoman di tahun 1453, sehingga arus kolonialisme justru setelah itu abad ke-15, abad ke-16 itu. Tapi kita tidak bahas itu. Saya tertarik ke apa yang tadi disampaikan Mbak Kumuratif ya, bahwasanya untuk bisa diakui di UNESCO kita butuh pengakuan dari negara-negara lain. Kemudian negara-negara lain ini sebenarnya sebelum mengakui, PR yang paling utama adalah pengenalan. Saya secara pribadi di Turki mengalami apa yang Mas Reza juga rasakan ya. Pengenalan jangankan terhadap rempah-rempah, jalur rempah, bahkan kepada Indonesianya itu loh, itu aja sangat terbatas gitu. Dan benar ketika masyarakat Turki jauh lebih kenal dengan Bali dibanding dengan Indonesia, itu fenomena di di Turki juga. Dan PR besar sekali untuk diaspora barangkali ya, termasuk kami di Turki, untuk mengenalkan Indonesia ke Turki. Problemnya mungkin bangsa seperti Turki dan juga beberapa bangsa yang lain punya bahasa yang berbeda. Mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, apalagi persentase penguasaan masyarakat Turki terhadap bahasa Inggris juga sangat rendah. Makanya kita juga di PP Turki tahun ini memulai coba untuk menambahkan orientasi baru dari kegiatan-kegiatan kita, dari yang sebelumnya hanya sekedar kalau bikin acara untuk pelajar Indonesia aja, tapi juga agenda-agenda untuk masyarakat asing, masyarakat Turki gitu, mengenalkan Indonesia dengan bahasa Turki melalui media sosial tadi yang Mas Reza sampaikan itu. Kita punya platform Indonesia ID itu, dan alhamdulillah engagement dari masyarakat Turki lumayan hingga saat ini, dan support dari KBRI dan KJRI besar sekali, dan perspeknya cerah sekali. Tapi ini pekerjaan panjang, jalannya masih panjang, butuh endurance yang tinggi juga gitu.
Dan ketika ada diskusi tentang jalur rempah masuk ke kita, itu menjadi sebuah bahan yang penting juga. Barangkali nanti kita butuh 1, 2, 3 berkali-kali episode membahas temulawak itu apa, membahas jamu itu apa, jahe itu apa, pala itu apa, dan itu sepertinya menarik juga untuk kita kenalkan ke masyarakat Turki gitu. Saya kasih lihat tadi pagi, saya iseng-iseng untuk ngecek web semacam Kemenristek Diktinya Turki ya, namanya YOK, itu Yüksek Öğretim Kurumu. Mereka punya data seluruh aktivitas ilmiah di Turki, dan saya coba insert dua keyword ya. Yang pertama İpek Yolu, artinya jalur sutra. Itu ada 220 proceeding, kemudian 129 makalah, 79 buku, 42 tesis. Tapi kalau Baharat Yolu, yaitu jalur rempah, itu makalah proceeding saja cuma 1 dan makalah jurnal cuma 2. Dan ketika saya coba cek secara bebas di Google yang berbahasa Turki, saya coba cari beberapa referensi yang kaitannya dengan jalur rempah Baharat Yolu. Beberapa saya baca, ternyata penjelasannya justru sangat terbatas. Mereka mengatakan bahwasanya jalur rempah ini membentang dari India ke Eropa gitu. Dan saya rasa ini juga PR juga untuk teman-teman di Turki untuk dalam konteks jalur rempah mengenalkan bahwa itu nggak cuma dari India, tapi juga dari Indonesia gitu. Nah, kalau boleh saya insert satu pertanyaan di ujung, mungkin untuk Mbak Kumarati, terkait dengan ini Mbak, kurang tahu ya ini apakah tepat dijawab oleh Yayasan Negeri Rempah atau mungkin di Kemendikbudnya. Kira-kira prospek negara mana yang memungkinkan untuk menjadi pendukung Indonesia untuk mengakui jalur rempah tadi itu sebagai warisan dunia di UNESCO? Gitu aja, komentar, tanggapan, segala pertanyaan di ujung. Makasih banyak, maaf kalau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dan komentarnya Mas Usama. Mbak Kumurati mungkin bisa nanggapin tadi pertanyaannya? Ya, menarik sekali tadi pertanyaannya, dan itu memang menjadi satu satu agenda yang penting juga untuk dibicarakan oleh tim Indonesia di sini. Yayasan Negeri Rempah dalam hal ini memang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus berkaitan dengan diplomasi budaya, karena kebetulan Ketua Dewan Pembina Yayasan kami adalah Bapak Hasan Wirayuda yang tentunya sangat paham terkait dengan diplomasi ini. Ya, kalau bicara tentang upaya pengusulan jalur rempah yang membutuhkan dukungan dari negara-negara sahabat, yang penting kita eksplorasi lebih lanjut adalah bagaimana narasi jalur rempah ini juga bisa memuat narasi keterhubungan antar bangsa. Nah, itu PR bersama sebetulnya, karena kan seperti yang tadi Mas Usama sampaikan gitu ya, setuju sekali bahwa studi-studi tentang jalur sutra, tentang jalur rempah itu nampaknya jalur sutra itu banyak sekali ya. Jangan lupa jalur sutra itu prosesnya juga panjang sekali loh. Sampai diakui oleh UNESCO itu membutuhkan waktu 14 tahun. Ya. Nah, jadi baru 2014. Sementara narasi jalur sutra itu sudah begitu solid dikonstruksi dengan rapih gitu ya. Jadi memang kita mungkin bisa belajar dari bagaimana Cina itu mengkonstruksi narasi jalur sutranya. Memang belum diakui oleh UNESCO, tetapi ketika konstruksi itu begitu solid ya mungkin itu juga salah satu faktor negara komunis ya, gitu. Jadi solid gitu ya. Akhirnya narasi itu terbentuk secara sadar dan akhirnya itu juga menjadi narasi yang bergulir ke publik. Sementara kalau kita bandingkan dengan jalur rempah itu sendiri bukannya tidak ada penelitiannya, tetapi
penelitian-penelitian yang terkait dengan perdagangan rempah tidak dikonstruksi secara khusus sebagai jalur rempah gitu ya. Tetapi ketika dikaji lebih lanjut, dibaca lebih dalam, sebetulnya konteksnya ya jalur rempah gitu. Jadi ini masalah penyebutan itu sendiri juga menjadi penting ketika sekarang ini kita perlu ya sekarang kan eranya teknologi ya, hashtag lah apa segala macam search apa tuh ya, yang screenshot membuat, bukan screenshot, apa tuh yang muncul search engine ya. Yes, search engine itu kan ada ini ya, ada Google-nya. keyword yang paling banyak muncul itu loh. Nah itu kan algoritmanya. Top search. Nah, Iya. karena itu terminologinya tidak secara sengaja dikonstruksi sebagai jalur rempah dan ini baru-baru saja gitu ya, ya pasti kalah gitu. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, ya berbicara tentang rempah. Nah, narasi-narasi keterhubungan itu tentunya sekarang ini memang sepanjang yang saya pahami, bekerja sama dengan Dikbud, sekarang ini memang sedang dikumpulkan gitu ya, penelitian-penelitian baik dari perspektif asing maupun dari perspektif lokal gitu. Nah, keterhubungan itu bisa juga dibantu dengan jejaring diaspora seperti ini. Jadi ada kerjasama penelitian, kemudian yang juga penting adalah kita mencari apakah ada jejak yang menunjukkan budaya Nusantara itu juga mempengaruhi budaya setempat, bisa begitu, atau sebaliknya. Kemudian apakah ada, jadi kita tidak harus selalu melihat rempahnya, tetapi social formation-nya itu kan juga menjadi penanda gitu ya, ketika dari setiap titik di jalur perdagangan rempah itu apa yang dipertukarkan, ada value apa gitu. Jadi nah sejauh ini yang didahulukan untuk diajak bekerja sama adalah negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Kenapa begitu? Nah, ini ada ininya juga gitu, ada alasannya juga, karena kalau kita bicara keterhubungan, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Cina dengan jalur sutra maritimnya, kemudian India juga sekarang sedang mengusung jalur Project MOSEM, angin muson ya, yang sebetulnya semuanya tuh kawasan yang sama gitu, cuman namanya beda-beda. Masalahnya kalau Cina dengan jalur sutra maritimnya dan itu melewati Indonesia dan India gitu ya, India nggak mau gitu, enak aja, enggak, kita juga punya jalur sendiri gitu ya, dan jadi ribut gitu. Sementara Indonesia itu baru-baru ini saja dengan pengusulan ke UNESCO itu mengambil peran untuk ya udah kita juga maju, dan ini sebetulnya kan warisan budaya bersama, bahwa itu disebutnya jalur sutra maritim, silakan, itu perspektif Cina. Bahwa ini disebut sebagai MOSEM project atau angin muson dari perspektif India, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah disinilah strategi diplomasi budaya Indonesia yang mau dikedepankan Indonesia itu justru persahabatan gitu. This is our common heritage gitu. Itu warisan kita bersama, dan dicari keterhubungannya itu gitu. Bukan untuk menonjolkan Indonesia yang terdepan, tetapi justru Indonesia itu yang merangkul. Nah, effort itu yang disebut juga dengan diplomasi yang berbasis kontribusi. Dengan demikian, untuk mencari keterhubungan itu nggak harus selalu melihat hal-hal yang sejarah dan sebagainya. Tetapi jangan-jangan problem-problem yang sekarang kita hadapi bersama, katakanlah seperti climate change itu problem yang dihadapi warga dunia gitu ya. Mungkin dari kesamaan itu di titik-titik jalur rempah itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan bersama. Jadi
diplomasi itu juga bisa dilihat sebagai diplomasi budaya, B-nya huruf gede gitu, tidak selalu kesenian gitu. Nah, jadi sasarannya ke negara-negara Samudra Hindia dan menggunakan strategi yang juga lebih meluas gitu. Kerjasamanya mungkin pertukaran pelajar atau pertukaran tergantung kebutuhannya apa. Misalnya di negara sahabat di Madagaskar gitu misalnya membutuhkan misalnya di sana membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan agraria gitu ya. Mungkin yang dikirim adalah as simple as pertukaran petani gitu ya. Kita kirim petani Indonesia gitu ya yang bisa memberikan membagikan pengetahuannya tentang bagaimana cara bertani, misalnya seperti itu gitu ya. Ya itu tergantung ada problem apa yang bisa dipecahkan bersama gitu ya. Dan di sini Indonesia mengambil peran untuk berkontribusi gitu. Ya udah sini bantuannya seperti itu, bukan seperti Cina yang datang dengan uang gitu, investasi, bukan begitu. Jadi kerjasama yang seperti itu. Nah, targetnya ke negara-negara di Samudra Hindia terlebih dahulu, gitu.